Apa, Pak? Karena memang sudah terjadi kegaduhan di medsos, Pak. Dan ini Apa, sedang Pak? dipantau pemerintah gitu, Pak. Ya, terus, Pak? Jadi saya tidak mewakili pemerintah lah, walaupun saya kerja di pemerintahan gitu ya. Saya naik ke Komal A dan B, saya ditolak di sana, saya ditolak di sini. Jadi maksudnya pesannya gini, Pak, barangkali lah Pak, dimohon gitu ya, bahaslah kitabnya masing-masing, bahaslah umatnya masing-masing, tanpa menghujat, karena hujatan itu sudah meracuni. Dan sekarang di pemerintahan tuh Pak, sekarang scroll begitu di handphone para karyawan itu, pegawai, isinya komal-komal seperti ini Pak. Gitu. Tapi kita tidak melarang, silakanlah berdakwah atau berkhotbah, tapi janganlah menghujat, jangan mengutip apa. Oke. Tapi kalau membaca silakan. Hujatannya di mana, Pak? Sekarang kalau hujatan saya di mana, Pak? Tidak ada sih. Masih kalau membaca sih oke, karena itu nggak Bapak melanggar. dengar baik-baik, Pak. Gini, Pak, dengar baik-baik, Pak ya. Dengar baik-baik. Kalau Bapak bisa tanya ke siapapun, saya Bang RK 80% selalu membahas Alkitab di room saya. Iya, saya dukung itu. 80% saya membahas. Kecuali mereka nakal, itu pun saya nggak menghujat, saya hanya mirroring. Wajib dong saya mirror. Namanya dalam dialektika perdebatan atau argumentasi apapun, wajib yang namanya mirroring. Tanpa menghujat. Itu saya, Bang. Ya, karena apa? Saya tahu saya di Indonesia. Saya paham saya di Indonesia. Itu, Pak. Tetapi satu hal, Pak ya. Satu hal, Pak. Bapak pergi saja ke sana, ke roomnya Bang Juma, roomnya Iva, roomnya Nandar. Bapak pergi ke sana. Bapak orang pemerintahan nggak? Ya, tapi saya tidak mau atas nama pemerintah bicara di sini. Oke, sekarang Bapak dengar baik-baik, Pak ya. Bapak dengar baik-baik. Mereka mengatakan bahwa sebelum kata Allah itu dihapus di dalam Bible-nya orang Kristen, mereka akan tetap membahas Alkitab. Kata Rasul di dalam Alkitab harus dihapus. Bagaimana pandangan Bapak sebagai orang yang birokrasi? Silakan. Saya sampaikan ke mereka, ya, silakan berargumentasi dengan forum-forum resmi. Saya bilang begitu, dengan jalur politik dan hukum. Jangan menarasikan itu di medsos, karena itu sangat complicated dan berakibat pada situasi gitu Pak. Karena berarti gini Pak, pergerakan dari pemerintah saja untuk menanggapi argumentasi mereka itu tidak bisa Pak. Di sini peran pemerintah harus aktif. Paling kurang lihat banyak teman-teman Kristen yang hanya membahas Kristennya saja Pak. Bapak tahu kenapa Pak? Masuk penjara teman-teman kami. Ya. Justru disitulah saya ingin mengingat. Justru kalau Pak, sekarang gini Pak, Kristen saja kita memberitakan Injil saja salah Pak di sini Pak. Kita membahas Alkitab saja salah Pak. Kita menggunakan kata Allah saja salah Pak di Alkitab Pak. Selalu didesak kami Pak. Tidak boleh menggunakan kata Allah, tidak boleh menggunakan kata Allah. Sekarang peran pemerintah yang beragama Kristen yang duduk di birokrasi itu sedang buat apa? Apa hanya melihat seperti ini dan nasihat seperti ini saja? Sekarang kalau kami tidak memberitakan Injil, kami orang Kristen Pak. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Injil ditawarkan Pak. Amanat agung kita harus kita jalankan Pak. Kecuali kita bukan orang Kristen, kita tidak jalankan amanat agung. Karena Tuhan menghendaki seluruh makhluk itu diselamatkan dan mengenal yang namanya Injil. Tetapi membahas Injil saja salah Pak di Indonesia ini Pak. Tetapi Alkitab bilang apa? Sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Saya nggak akan bergeser sedikit pun. Kalau Bapak datang bilang hai mau ngomong begini, nggak ada gunanya Pak. Karena apa? Kristen selalu ditekan di sini Pak. Hapus kata Allah. Kalau kata Allah sudah dihapus, baru kami tidak bahas Alkitab, baru kami berhenti bahas Alkitab. Bapak suruh bilang pergi, hubungkan dengan pemerintah, lakukan komunikasi politik atau komunikasi birokrasi. Tetap gak ada guna Pak. Gak mau mereka Pak. Karena memang apa? Tujuan mereka memang di sosial media ini. Tetap mendesak orang Kristen Pak. Gak akan ada gunanya Pak. Kecuali pemerintah mengambil otoritas penuh 100%. Baru bisa. Kita kembali ke zaman YouTube aja. Kita bahas di YouTube saja. Pembelajaran Alkitab di YouTube. Nah itu mungkin bisa Pak.
Selagi pemerintah tidak ambil alih, nggak akan bisa, Pak. 100% harus ambil alih. Kalau Bapak hanya bilang, oh saya ke Komal-Komal, nggak akan ada gunanya, Pak. Nggak akan, percuma itu. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya pesan itu sudah saya sampaikan. Saya nanggapin sedikit tadi bahwa penggunaan kata-kata tertentu itu pemerintah itu tidak bisa masuk dalam intervensi dogma doktrin, karena itu bukan wilayah pemerintah. Tapi pemerintah bercobalah nanti melakukan bagaimana supaya rukun gitu ya. Satu lagi Pak, kalau memang mau rukun, Kementerian Agama itu termasuk pemerintahan nggak? Bagian dari pemerintah nggak? Ya. Termasuk. Bapak buka di dalam tafsir Quran, ya, di dalam surat Al-A'raf 157, di dalam surah Asaf ayat yang ke-6, Quran Kementerian Agama menafsirkan ayat Alkitab, akhirnya merubah pandangan dan makna teologis di dalam ayat-ayat Injil itu. Dicatat Pak, Al-A'raf 157 surah Asaf ayat yang ke-6, di mana Quran Kemenak mengutip ayat Alkitab. Sekarang, apakah kami harus diam saja? Pemerintahan saja melawan kekristenan. Pemerintahan saja merubah makna teologis di dalam Injil kita. Sekarang pemerintahan lain diam atau ngomong tuh? Itu saya tanya. Mau diam aja? Iya, memang benar Pak kalau berarti Bapak sebagai orang Kristen yang ada di pemerintahan nggak sanggup ngomong. Bapak cuma diam, ngikut kepala. Karena apa? Bapak juga memiliki apa? Jabatan nggak di pemerintahan? Bapak punya jabatan, Bapak takut dipecat nggak sebagai ASN? Takut. Karena apa? Kita lebih fokus masalah ini, materi Pak. Masalah kerajaan surga, Bapak pikir kami ini enak-enak aja berdakwah ngomong masalah Injil di Alkitab, enak aja? Enggak Pak. Kami diancam Pak. Ya. Kami diancam, ngomong Alkitab aja kami diancam Pak. Saya 80% di room saya ini membahas Alkitab Pak. Itu aja masih di DM Pak, ancam, dipersekusi saya Pak. Sekarang Bapak harus ngomong ke atas, jangan diam aja. Tapi kalau Bapak juga masih memikirkan hal-hal daging, hal-hal materi, gak akan ada gunanya Pak. Percuma Pak. Karena apa? Yang Bapak ikut adalah materi, bukan kerajaan Allah. Kami Pak ninggalin, Bapak tahu gak? Saya punya piagam penghargaan Pak di NGO, Non-Government Organization, 20 piagam penghargaan saya. Saya punya piagam penghargaan 20 lebih dari government organization Pak. Saya sebagai monitoring, evaluasi, learning, dan accountability. Saya paham tentang analisis data. Saya paham tentang indikator-indikator. Saya paham tentang RPJM. Tetapi apa Pak? Saya sebagai konsultan dulu Pak. Hancur Pak, nggak bisa lagi Pak. Karena apa? Saya lebih memikirkan bagaimana Injil-Injil ini harus diberitakan. Saya nggak bisa lamar kerja lagi. Kami pertaruhkan pekerjaan kami di sini Pak. Ijazah piagam penghargaan saya, ijazah saya sebagai S2 sebagai guru, udah nggak ada guna lagi Pak. Nah sekarang Bapak yang duduk di kursi empuk di situ Pak, Bapak harus berpikir bagaimana caranya supaya kekristenan ini ada pro-nya juga Pak. Alkitab ditafsir seenaknya, pemerintah Kementerian Agama yang menafsirkan itu, Quran Kemenak menafsirkan Alkitab, Injil ditafsirkan. Iya, Bapak mau diam saja. Pada Juma saya sampaikan jangan bahas-bahas yang di luar imanmu, saya bilang begitu memang. Tapi memang itulah penerimaan dari mereka juga sama seperti Bapak sampaikan bahwa ini saling balas membalas. Dia meminta supaya menasihatin teman-teman yang seiman seperti itu. Ya sama sebenarnya sih gitu. Tapi saya sampaikan berdakwah dengan cara mengutip yang di luar dari kitab. Saya bilang uruslah kitabnya masing-masing, bahaslah kitabnya masing-masing, bahaslah umatnya masing-masing, silahkanlah gitu. Dan itu dilindungi oleh negara gitu. Jadi sifat. Tapi setidaknya saya bisa memahami Bapak mungkin marah, saya maaf lah ya. Tetapi perlu saya sampaikan Pak bahwa ini perlu disampaikan supaya kita. Bapak dengar baik-baik Pak ya. Perdebatan saya dengan Bang Juma kemarin adalah perdebatan yang terbesar Pak. Big match Pak. Bayangkan dalam perdebatan saya dengan Juma, saya hanya berdebat itu satu arah Pak. Bayangkan selama 2 jam lebih dia bertanya Alkitab Pak. Ya, saya tahu itu, saya tahu. 2 jam lebih dia hanya bertanya Alkitab Pak. Saya nggak pernah menanyakan imannya Pak. Ya, saya setuju. Saya dukung itu Pak, saya dukung.
Makanya saya bilang dari semua room 80% saya lebih banyak bahas Alkitab saya di sini, Pak. Tetapi masih salah juga, Pak. Masih aja dipersekusi, Pak. Jadi kebaikan, 1000 kebaikan yang kita buat di TikTok ini atau berdakwah, cara berdakwah yang positif, tetap gak ada gunanya, Pak. Kenapa? Tetap dipersekusi, Pak. Tetap diancam, Pak. Negara kita di mana? Bahkan undang-undang bilang setiap warga negara akan dilindungi. Di mana dilindungi, Pak? Kemana-mana saya harus pakai masker. Ini saja saya harus nginap di hotel kayak gini. Iya. Saya bilang juga pakailah masker tuh demi keselamatan Pak RK. Sekarang saya harus nginap di hotel, Pak. Karena kalau saya berdakwah di rumah saya kena apa, Pak? Ditegur, Pak. Saya harus nginap di hotel seperti ini, baru saya bisa live seperti ini, memberitakan Injil. Gak gampang, Pak. Susah, Pak, sebagai orang Kristen yang betul-betul mengikut Kristus itu susah, Pak. Nginap di hotel gini mahal, Pak. 600-700 harus kita bayar, Pak. Ya. Paham, Pak. Tapi kita korbankan semuanya itu, Pak. Hanya untuk apa? Injil itu diberitakan, Pak. Saya nginap di hotel, Pak, nih. Iya, saya bisa lihat itu. Saya bisa lihat. Sengsara hidup kita, Pak. Jangan pikir kita enak. Di sosial media gini enak. Nggak enak, Pak. Tapi karena apa? Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita mau mengasihi dia. Tapi dengan cara apapun, saya tetap beritakan Injil. Susah, Pak. Gak gampang, Pak. Kita pikir pemerintahan, DPR yang kita pilih di daerah-daerah, yang kerja di birokrasi di pemerintahan, government organization yang kerja di pemerintahan, wakil-wakil rakyat yang Kristen yang pilih, bisa mendukung kita, bisa menyuarakan apa yang kita lakukan. Mana, Pak? Sama aja, sampai di atas apa? Mikirin diri sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak, ya. Terima kasih lah, Pak, ya. Jadi jagalah keselamatannya, karena ini sedang dipantau, Pak. Sedang dipantau. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan yang terbaik lah, ya. Gitu. Belalah imannya tanpa harus mengutip-ngutip kitab di luar iman Bapak, dan jangan tolong yang dibawa janganlah saling menghujat, karena situasi negara juga sedang tidak baik-baik juga sih. Situasi geopolitik juga. Tapi oke lah, saya menghormati apa yang dilakukan Pak RK. Salam damai, salam NKRI, Pak. Terima kasih. Itu aja, Pak, ya. Banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sengsara kita, teman. Jangan pikir jadi apologet yang sudah kayak gini. Kemana-mana nggak enak. Nggak enak, teman-teman. Kalau kemana-mana kita nggak enak, teman. Harus pakai masker, tutup semua. Nggak enak. Serius nggak enak. Saya harus nginap di hotel seperti ini untuk live. Jangan pikir gampang, teman. Gak gampang. Gak gampang. Saya pelayanan offline. Saya harus kemana-mana. Harus mau tutup kamera. Mau tutup muka. Di atas mobil. Orang tanya, ini RK enggak? Udah mulai ciut saya. Mental kita ini kalau nggak kuat, teman, habis kita. Bisa gila, serius. Bisa gila kita. Gitu, teman-teman, ya. Gitu. Bisa gila kita. Oh, RK enak nginap di hotel. Kagak enak. Gue pindah-pindah hotel tiap hari. Dikit lagi gue check out. Gue cari hotel lagi. Gak enak, teman. Ya, gak gampang gitu. Salam saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Terima kasih buat saudara yang sudah menyimak video ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Dan kita sudah mendengar tadi tanggapan dari Bang RK ketika ada seorang bapak yang mengaku dirinya kerja di pemerintah. Dan bapak ini mengatakan agar berhenti membahas agama orang lain. Ketika Bang RK menjelaskan bahwa yang membahas agama orang lain itu bukan dia. Justru dia membahas kitabnya sendiri, dan bahkan walaupun dia membahas kitabnya sendiri banyak ancaman, bahkan dia menceritakan teman-temannya banyak yang dipolisikan. Nah, teman-teman, dan Bang RK mengatakan, ya lihatlah apa yang dilakukan, cuma nandar, uniripa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika bapak yang mengaku dirinya ini kerja di pemerintah
mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang RK, dia terdiam dan dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya dia adalah salah, ya. Karena dia seharusnya menegur ya orang-orang muslim, polemikus muslim yang selalu membahas Alkitab kekristenan. Tapi kalau orang Kristen membahas kitab mereka disebut penistaan dan banyak sudah menjadi korban seperti anak bata yang ditangkoi, ya. Tetapi kita lihat seperti Cuma, Uniripa, Nandar, mereka masih aman-aman saja padahal terus-menerus mereka membahas Alkitab kekristenan dan mereka itu tinggal di Indonesia. Kenapa pemerintah tidak tegas terhadap hal ini? Apakah mereka takut? Apakah mayoritas lebih berkuasa daripada pemerintah? Seharusnya pemerintah itu harus lebih berwenang daripada orang-orang yang mengaku dirinya mayoritas, tetapi kerjanya adalah mencelikkan agama orang lain, mengatakan Alkitab Kristen palsu lah, yang mengatakan nama Allah itu dipakai oleh orang Kristen lah, hapus nama Allah itu katanya, hapus nama Rasul yang ada dalam Alkitab katanya. Seharusnya mereka yang mengucapkan itu harusnya tahu diri, karena nama Allah itu sudah ada sebelum agama mereka ada. Agama mereka itu kan muncul di abad ke-7. Sedangkan agama Kristen sudah muncul di abad pertama. Kurang lebih 600 sampai 700 tahun sebelumnya sudah muncul kekristenan. Lalu kenapa mereka yang muncul 600 tahun kemudian mengaku nama Allah itu adalah milik kami, nama Rasul itu adalah milik kami? Nah, ini kan aneh. Nah, teman-teman, apa yang menjadi tanggapan saudara? Silakan isi di kolom komentar. Doa saya kiranya di negara ini ada keadilan bagi semua orang-orang yang beragama. Tuhan Yesus memberkati kita.